banyak sekali orang-orang yang aktif di gereja ternyata di rumahnya tuh orangnya sangat berbeda sih. Ya. Kayak yang ditunjukin kepada orang-orang gereja, mungkin bisa aja ya dia lebih royal ke orang gereja daripada orang-orang rumah tangganya gitu. Dan justru kalau misalnya lu ngaku-ngaku Katolik tapi di rumah lu bertolak belakang, itu baru anak-anak nanya-nanya. Alah ngapain lu Yeah. begitu And it's a reciprocating gitu loh. Kenapa kita itu bukan yang ngepojokin orang tua, tidak. Oh enggak. Tapi memang ya kan anak ada berbagai umur, ada yang masih kecil. Dan of course, the leader of the house are the parents gitu. Vin, gue dengar lu pernah pacaran sama beda agama. Iya, berdua kali. 2 kali? Iya. Nah, gue juga. Eugene pernah? Enggak pernah gua. Okay, so this is a good question. Kita start things off with very, I would say general questions yang orang selalu tanya-tanya. Apalagi lu sebagai OMK yang mewakili agama Katolik, kira-kira kita boleh gak sih pacaran sama beda agama? Menurut lu gimana? Boleh-boleh aja sih sebenarnya. Sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing ya. Kayak maksudnya memang disarankan kayak lu pacaran seagama. Tapi kan kayak menurut gua keputusan kembali ke pribadi masing-masing, itu udah preferensi lu lagi. Ya ada banyak hal yang menjadi faktor ya, keluarga segala macam. Tapi semua menurut gua kembali ke pribadi sih. Kalau yang pribadi lu menyatakan kayak lu boleh pacaran dengan beda agama, ya why not gitu. Tapi kan orang bilang kalau pacaran itu harus pikirin dong. Iya. Lu pacaran tujuannya buat apa? Nikah. Nah kalau misalkan beda agama gimana? Bisa ditarik kan ke Katolik. Menjala manusia sekaligus pacaran, bonus. Betul. Tapi kalau lu yang ditarik gimana? Hampir. What happened? Tell us. Tapi masih masa kuliah lah ya. Kayak waktu itu juga di zaman-zaman mungkin bisa dibilang kayak gue belum terlalu bangga. Mungkin belum menemukan Katolik itu seneng apa sih, kayak apa yang spesial dari Katolik. Jadi kayak dulu pas zaman kuliah pacar gue Kristen, terus kayak gue diajak ke satu gereja namanya Christ Cathedral. Gue pertama kali masuk dan menurut gue kayak wow, kayak ya udah kayak lu kan biasa gereja Katolik kayak semua serba sunyi, dan masuk kayak konser kayak gue menemukan kayak wah ini sesuatu yang seru sih, kayak khotbah lebih seru, kayak ini anak muda banget. Jadi hampir ketarik ya salah satunya. Lu hampir ketarik, tapi lu gimana untuk menghandle sampai akhirnya pada hasilnya lu kan nggak jadi pindah agama. Hokinya COVID sih waktu itu. COVID, terus waktu itu kan gue juga sikap, cuma waktu itu masih anggota ya. Terus kayak akhirnya gue terlibat acara OMK waktu itu, bikin misa OMK online. Ya di situ kayak gue akhirnya lebih sering aktif, terus ketemu teman-teman di masa-masa COVID ya. Terus akhirnya entah kenapa gue merasa kayak oh ternyata kayak Katolik nggak sebosankan yang gue bayangkan. Kayak banyak hal yang bisa gue cari. Seru-serunya Katolik nggak cuma dari misanya doang, tapi kayak dari berorganisasinya atau berkegiatannya. Ya salah satunya OMK yang itu membuat gue kayak oh ya ternyata seru juga. Jadi kayak abis itu gue menemukan kayak ya kenapa gue tidak mempertahankan Katolik gue. Gitu sih. Gak semua orang punya privilege untuk mendapatkan rasa keseruan itu. Mungkin belum tahu juga. Jadi pesan kalian mungkin untuk mereka yang mungkin sedang dalam hubungan beda agama, what should they do? Ya sebagai seorang Katolik ya gue harus bilang kayak ya kalau bisa pertahankan iman Katolik lu, terus kalau bisa lu tarik pasangan lu ke Katolik ya bagus, tapi jangan sampai ketarik. Kalau memang beda agama ya lebih baik jalankan beda agama, jangan sampai ketarik sih. Karena ya iman Katolik ada sesuatu yang harus lu banggakan sih. Kayak kalau misalkan lu belum bangga, mungkin lu belum menemukan aja serunya Katolik, dan lu harus menggali lebih dalam sih menurut gue. Gitu sih. I see. Dan gimana caranya untuk menemukan keseruan itu? Aktif di OMK salah Oh satunya. iya, promosi langsung di awal. Iya. Oke. Menurut lu Eugene mungkin ada sedikit masukan bagi mereka yang sedang ini? Ya menurut gue kalau misalnya soal pacaran beda agama sih ya mungkin dipikir-pikir lebih baik lagi aja. Tapi yang harus diingat sih sebenarnya satu ya. Kan di Korintus juga ada ngomong kalau nggak salah, iman yang mampu menggerakkan gunung pun itu sia-sia kalau tidak ada kasih. Jadi pastiin aja bahwa apa yang lu rasain dalam pacaran lu itu bukan digerakkan oleh motivasi yang lain daripada kasih. Gitu aja sih kalau gua. Dan lu sekarang posisi lagi pacaran berarti ya? Iya. Seagama. Seagama, puji Tuhan. Oke. Ya, kita semua punya pengalaman masing-masing. Ini juga next question gue itu lumayan sensitif. Nah ini nih. Nah,
Menurut lu, kita boleh gak sih? Nggak usah jauh-jauh deh. Sebelum nikah ciuman sama pasangan. Oke. Kalau menurut gue sih dulu banget, hampir 10 tahun yang lalu, gue pernah dengar pernyataan dari Ko Riko dan Cilia Domus Cordis ya. Dia tuh pernah ngomong kayak gini, kalau lu udah sampai mikir, gue pacaran tuh boleh sampai titik apa sih sebelum itu menjadi dosa? Chances are tuh lu sebenarnya udah ancang-ancang siap dosa bro. Itu kayak lu udah jalan di pinggir jurang, belum jatuh, tapi obviously jauh lebih bahaya untuk lu jatuh gitu kan. Dan kalau lu terus cari ujungnya di mana, suatu saat nanti lu akan jatuh. Dan menurut gue itu ngena banget di gue yang masih umur 13-14 waktu itu, yang membuat gue lebih bijak lah dalam kayak, aduh, gue sampai titik apa ya sebenarnya bolehnya. Dan gue rasa itu yang harus dipikirin anak-anak muda zaman sekarang sih. Menurut gue lebih bijak lah soal kayak berpikir titik apa itu selalu kembali lagi bukan kepada diri masing-masing doang, tapi kan kalau namanya pasangan, maksudnya hubungan tuh udah ada pasangan, jadi lu harus pikirin pasangan lu juga gimana gitu. Jadi Gitu sih. if you have that thought in the first place, kayak you walking on a fine line, berarti Iya. intensi lu dipertanyakan ulang. Bener. That makes sense, Iya ya, kan? I would say. Tapi ya masih muda, pasti pikiran kita kan. Gue pengen merucuk lagi nih dalam hubungan sesama berorganisasi dalam gereja. Pernah gak kalian sampai harus memutuskan hubungan, mau itu berupa pacar dalam gereja ataupun temen karena sifatnya toksik? Kalau gue sih untungnya masih belum ya. Kayak jujur belakangan ini teman-teman gue banyakan adalah orang-orang yang di gereja juga gitu loh. Iya. Dan ini mungkin sedikit advertisement lah untuk kayak anak-anak OMK. RC itu sebenarnya OMK-nya dipenuhi dengan orang-orang yang sangat beragam gitu loh. Lu mau nyari teman untuk pergi makan, ada. Mau cari teman yang untuk naik gunung, ada. Lu mau nyari teman yang buat diajak nonton horor, nonton komedi, nonton live concert gitu, semuanya ada. Jadi kayak bener-bener temen gue ini sebenarnya jangan diikutin banget lah, kayak gue udah tercemplung aja. Cuman gue tuh udah menemukan semua temen yang gue butuhin di dalam OMK. Archetype-nya, quantity-nya ya obviously nothing is enough, tapi right now gue happy lah dengan apa yang gue punya. Dan makanya gue belum harus sih untuk putusin hubungan toxic, terutama karena iman, karena maksudnya teman-teman gue sih iman semua rata-rata gitu sih. Gak tahu kalau Davin gimana? Gue juga belum ada sih, kayak bener yang kayak Eugene bilang tadi kan, kayak misalnya lu mencari temannya seperti apa, semua ada di OMK. Jadi menurut gue sebenarnya bukan lebih ngeputus hubungan, tapi kayak ya lu memilih aja lu mau lebih deket ke siapa yang sesuai aja, kayak misalkan hobi lu apa atau misalnya interest lu apa, ya lu mencari ibaratnya temannya sefrekuensi lah. Jadi menurut gue ya kayak nggak ada memutuskan hubungan, jadi kayak lebih lu mencari atau mendekatkan diri aja ke temen yang sefrekuensi sama lu sih. Cari teman yang sefrekuensi itu menurut gua nggak gampang. Dan nggak semua orang mungkin punya privilege ya, mungkin untuk atau nggak se-extrovert lu mungkin Jin. Oh. If you are an extrovert ya. Kenapa? Jadi menurut kalian itulah alasan terbesar yang kalian jawaban tadi, which is the friends di OMK, itu yang membuat kalian aktif di OMK. Gimana ketua? Ya keseruannya sih sebenarnya, ya kayak maksudnya kenapa gue mau aktif OMK nggak soal pelayannya doang sih, tapi ya bener sih kayak lebih tepatnya bukan OMK yang dilihat, tapi kayak ya udah temen-temennya aja yang seru gitu loh. Dan ya saat lu menemukan temen-temen yang seru, kayak mungkin segala aktivitas yang lu lakuin bersama mereka ya udah jadi connect aja, jadi kayak ya udah semua hal jadi seru lah menurut gue, kayak apapun itu aktivitasnya. Ya salah satunya ya mungkin pelayanan di gereja ya salah satu bentuknya seperti itu. Jadi kayak ya yang connect aja sih, nyambung sama lu sih, sefrekuensi segala macam. Itu sih yang buat OMK jadi seru, dan gue juga pengen aktif karena kayak ibaratnya pulang kerja refreshing, ketemu teman-teman seru. Ya udah, itu aja sih, simpel itu sih jawabannya. Dan gue juga lumayan ada porsi lah untuk teman-teman OMK, karena gue juga sendiri bagian dari kalian juga. Tapi di luar sana teman-teman gue itu kayak gini ngomongnya, aduh ngapain sih gereja mulu, lu sok suci lah lu gitu loh. Okay. Dan itu gue masih belum tersinggung. Kemudian ada ejekan lain sampai bagi gue mempertanyakan our friendship yang di luar sana gitu loh. How do you handle those kind of people? Pernah gak ada yang komentar soal kalian begitu sangat aktif
dengan teman-teman gereja. Kan kesannya kayak, wih suci banget tuh, doa mulu ya lu ya. And that's not the case, kita nggak doa mulu. There's so many things that we're doing, by the way. Disclaimer. Nah, tapi how do you handle those people? Kalau misalnya gue pribadi sih, gue merasa ada zamannya di mana dulu gue sempat merasa kayak gue diremehkan dan iman gue dipertanyakan. Tapi itu sebelum gue actually recognize bahwa Tuhan itu udah baik sama gue gitu loh. Dan sebelum gue merasakan benefitnya. Setelah gue merasakan benefitnya dari actually dekat sama Tuhan melalui pelayanan atau melalui whatever, itu semua omongan belaka bro. Gak ada impactnya gitu loh ke gue. Karena gue prefer kok berdiri sama Tuhan dibanding gue berdiri sama lu dan dijudge Tuhan. Gue mending berdiri sama Tuhan dan dijudge lu orang gitu loh. Itu udah gak jadi masalah lagi buat gue. Dan gue sih rasa kayak gitu sih. Itu perjalanan gue pribadi lah. Dan mungkin ini kayak gak semua anak-anak OMK bisa merasakan hal yang sama. Ini gue juga setelah berapa tahun gue jadi Katolik. Gue mungkin towards, sekarang gue umur 24, dulu gue mungkin dari umur 18 lah baru actually recognize. Sebelumnya itu kayak, wah itu dipertanyakan bro. Apa teman-teman gue semua kayak, ngapain sih aktif di gereja dan sebagainya. Kaget gitu. mereka kan? Iya, maksudnya kelakuan gue di luar gereja sangat tidak mencerminkan orang-orang yang actually rajin ke gereja gitu loh. Jadi mungkin itu juga ada baiknya kali ya. Kayak kita lebih bijaksana dalam apa yang kita lakuin di luar sana gitu. And that totally makes sense. Banyak orang merasa kayak, emang gue layak buat bisa aktif dalam gereja. Sedangkan they love to ask the questions. Menurut gue lu gak bakal merasa layak kalau lu gak mulai. Dan kelayakan itu mungkin bukan sesuatu yang lu bisa tiba-tiba, gue merasa udah mulai nih bisa masuk. Gak bakal menurut gue. Harus start now. It's basically kan. Dan what did you do to your friends? Are they still around? Yes, they are still around. Dan banyak dari mereka justru yang mulai lebih bertanya-tanya justru ke gue. Kayak, kalau misalnya gue bisa diginiin nih Jin gitu loh. Kayak, gue harus ngapain ya? Dan sebenarnya mereka nggak nyari jawaban yang religius. Tapi gue merasa dikit-dikit gue sampaikan lah kebijaksanaan yang kayak gue dapat dari pelayanan selama ini. Karena lu ketemu orang yang kurang ajar dan nyebelin juga sebenarnya jujur agak ada-ada aja lah gitu loh di gereja juga. Cuman ya dari situ gue bisa sisipin dikit kayak kebijaksanaan yang gue belajar dari Alkitab atau belajar dari pelayanan Tuhan gitu. Dan mereka mulai recognize, ternyata Eugene dulu kayak orangnya nggak begini, setelah aktif di gereja kayak mulai lumayan nih, otaknya lebih jalan nih sekarang gitu loh. Dan akhirannya mereka sekarang yang datang ke gue dan nanya-nanya gue gitu loh. Dan gue merasa kayak gue bisa aja nih. Gue bilang kayak, alah mana lu dulu, giliran gue lagi mulai aktif lu ngetawain gue. Sekarang lu yang datang ke gue, bisa aja gue kayak gitu. Mereka nanya apa by the way? Soal kayak, are they interested tanyanya atau questioning your choice? Kalau dulu mereka questioning choice karena mereka merasa kayak, lu ke gereja juga nggak ada gunanya, orang lu tetap dosa di luar, jadi lu ngapain datang gitu kan, lu mau waktu doang lah gitu. Tapi yang sekarang mereka pertanyakan itu kan sekarang lebih dewasa lah mereka dan kayak ketemu realita hidup lebih banyak gitu loh, yang ibaratnya kayak dikerjain orang juga ada-ada aja, terus kayak mereka kayak gue mau balas dendam gitu-gitu, kayak bro kayak enggak deh gitu loh. It's not worth it man. Iya, it's not worth it. Tapi kayak itu cara penyampaiannya kan agak ribet ya. Lu nggak mungkin lu ngomong langsung dari Alkitab ditampar pipi kanan lu kasih pipi kiri, nggak kayak gitu gitu. Lu ditampar Jin jadi. Itu gua tampar atas kanan kiri bawah. Ada gua. Iya, tapi itulah menurut gua salah satu contoh yang lebih realistis begitu sih. Mungkin dari Davin ada yang lain kali ya? Enggak sih, kalau gue sebenarnya enggak lebih dikatakan kayak lu so suci segala macam, enggak sih. Cuma lebih kayak mungkin kayak misalkan ada saat-saat di mana momen contoh kayak sekarang kayak lagi tablo kan, kayak jadi setiap Jumat dan Sabtu lu pasti menghabiskan waktu di gereja ya. Kayak maksudnya temen lu kan gak cuma di gereja doang gitu kan. Sedangkan kayak misalkan kita Senin sampai Jumat kerja, kayak otomatis kan waktu kita untuk berteman atau kayak jalan-jalan mungkin di weekend gitu. Tapi jadi sekarang di Jumat atau Sabtu mestinya pulang kantor gue jalan sama mereka, atau nggak mungkin Sabtu gue pergi sama mereka, gue jadi menghabiskan waktu bareng teman-teman gereja. Terus kayak ya udah itu every week gitu kan. Terus ditambah lagi kayak 3 bulan berturut-turut. Ya kayak pada dasarnya mereka mungkin temen gue sempat marah kayak lu gereja lu jadi sombong, lu sekarang nggak pernah main lagi sama kita gitu kan.
ya gue bomat lah mau gimana lagi gitu kan, gue anggap angin lalu aja. Cuman kayak ya udahlah, tablo kan tiap tahun ada, kayak ya udah tiap tahun lama-lama ya dia ngerti juga, jadi kayak oh ya udah Davin nggak bisa diganggu Jumat Sabtu. Terus gue bilang kayak ya udah, lagi ini juga cuma 3 bulan doang lah, kayak paling dari Januari sampai April lu tau lah jadwal gue gitu kan. Sisanya kan gue tetap membagi waktu buat main sama lu pada gitu loh. Ya kayak temen gue nggak lu doang, ya teman-teman gereja gue juga nggak cuma teman-teman gereja gue doang gitu, gue punya temen yang lain. Ya pinter-pinter bagi waktu aja sih sebenarnya. Kalau gue sih lebih ke situ aja sih. Jadi ada porsinya masing-masing. Dan lu berdua gue liat orang yang cukup aktif, way much active than me, especially you sebagai ketua. Dan lu berdua, pertanyaan gue lebih ke kenapa sih lu ada di OMK sekarang? Sejujurnya aja, kayak mungkin gak sepenuhnya pelayanan, mungkin it's the friends like you mentioned a lot. What is your kenapa sih lu masih bertahan sampai di sini sekarang? Mungkin apa ya bisa dibilang kayak mungkin karena mungkin keluarga gue juga kali ya, kayak kebiasaan yang dibangun dalam keluarga juga mungkin salah satunya, kayak bapak emak gue kayak udah dari mereka muda, mereka juga mudika kan, dulu mereka juga mudika sebutannya kan untuk OMK zaman sekarang. Mereka udah aktif dari mudika, terus habis itu pas sekarang udah berkeluarga dan kita anak-anaknya juga udah gede. Kayak emak gue aktif misalkan di liturgi, bapak gue juga pernah di liturgi, terus kurs segala macem. Ya menurut gue itu kayak sebuah kebiasaan atau sebuah budaya yang dibentuk dari mereka, dan secara langsung tuh nggak, secara tidak langsung tuh juga membentuk lu lah untuk akhirnya juga hidup di lingkungan gereja, sehari-hari di gereja. Jadi kayak tanpa lu sadari lu juga otomatis kayak pengen ya aktif aja gitu loh. Terus ditambah lagi emang lingkungan main lu juga di gereja ya. Gue kayak udah dari dulu SD SMP gue main ya sama teman-teman komplek gue yang kebetulan juga temen gereja, terus dia yang kayak ngajakin gue dimulai dari hal-hal kecil seperti nggak harus yang hal-hal yang selalu harus rohani ya, dimulai kayak futsal bareng OMK, habis itu dari futsal bareng OMK makan-makan bareng, dan ternyata kayak orang-orang yang itu juga aktif di OMK. Habis itu ya udah mungkin dari sejak kecil gue udah diperkenalkan dengan lingkungan gereja dan lingkungan OMK. I see. Jadi pas ya gue bertambah gede, kayak ada yang namanya kan kayak regenerasi. Kayak tadinya gue ngikutin dia jadi anggotanya, misalkan jadi teman mainnya, habis itu dikenalin dengan lingkungannya, habis itu dia pengurusnya, habis itu dia bertambah umur, dia pindah ke organisasi yang lebih sesuai dengan umurnya, ya gue melanjutkan apa yang sudah dimulai dengan mereka. Jadi ya menurut gue ya regenerasi, kayak menarik teman main, habis itu ya teman main lu yang dibawa lu akhirnya ikut-ikut lu, terus akhirnya juga ya Berarti aktif. faktor terbesarnya keluarga. Dimulai dari keluarga, menurut gue salah satunya aktif. dari keluarga. Tapi gue lihat ada keluarga yang aktif, tapi anaknya makin gak aktif. Nah, menurut lu kenapa? Ya kembali lagi sih. Kembali ke mana? Kembali ke keluarga kan, menurut gue kayak setiap keluarga kan berbeda-beda kan. Maksudnya belum tentu budaya yang keluarga yang dibangun mungkin bisa efektif atau diaplikasikan ke semua keluarga atau anak-anak lu. Ya kembali lagi itu kan juga ada yang namanya lagi kemauan pribadi ya. Maksudnya kayak memang orang tua lu aktif, tapi kayak dari lu sendiri lu nggak mau aktif ya susah juga gitu loh. Tapi yang gue penasaran tuh suka ada sedikit, lu kan kebetulan nih, untungnya habit lu dalam keluarga dan relasi lu membuat lu jadi aktif. Ada mereka yang malah menjauh, bertolak belakang antara orang tua sama anak nih. Jadi kenapa orang tuanya kok kita lihat aktif banget tapi anaknya susah di reach out. Bahkan kalau bisa gue nggak mau kelihatan aktif di gereja. Jujur, ini beberapa orang kalau dari yang gue lihat, ini gue belum sempat ngobrol lah sama mereka menurut gue. Jadi ini semua tuh asumsi. Dan karena gue ngomong gini bukan berarti mami papi bersalah. Jadi jangan mikir Eugene begini sekarang karena mami papi gitu. Tapi enggak. Bagus dong lu aktif, kok mereka bersalah. Ya yang mereka tahu sih aktif. Di dalam keaktifan itu mereka tidak tahu apa yang terjadi. Makin dekat dengan Tuhan. Ya makin dekat, terlalu dekat. Tapi ya menurut gue gini sih, kalau dari asumsi gue, orang-orang yang orang tuanya sangat aktif dan anak-anaknya susah digait atau malah menjauh dari Tuhan, itu sepertinya sih gara-gara orang tuanya menunjukkan bahwa dirinya beriman, rajin ke gereja, harusnya namanya orang baik, tapi tidak dipenuhi oleh kasih gitu. Kayak agak maksa anaknya, dan kayak mungkin kelakuannya di rumah soalnya ya itu agak bertolak belakang dengan apa yang mereka preach di luar. Kalau menurut gue sih ada faktor itunya ya. Karena kalau denger rumor-rumor itu
banyak sekali orang-orang yang aktif di gereja ternyata di rumahnya itu orangnya sangat berbeda sih. Ya, Kayak yang ditunjukin kepada orang-orang gereja mungkin bisa aja ya dia lebih royal ke orang gereja daripada orang-orang rumah tangganya gitu. Dan mungkin itu adalah kesimpulan yang bisa gue tarik lah dari anak-anak yang ini emang dari rumah keluarganya ya anaknya juga bisa sih mempertanyakan gitu ya, jadinya kayak orang tua gue udah aktif di gereja tetep aja nge-treat gue begitu, nggak ada gunanya lah gue ke and it gereja. totally makes sense. Iya kan? That's a valid point. Gak usah jauh-jauh, bahkan orang abis misa kan parkiran macet kadang-kadang, ada yang buru-buru turun-turun nabrak orang, geser-geser orang, awas-awas, iya, terus iya. udah mulai ngomel-ngomel. Iya. Dan kadang kita lihat sisi manusianya terlalu manusia gitu ya. Iya. Jadi dan harapan kita, padahal gambaran kita itu agama Katolik itu rasanya orang-orang bukannya anteng-anteng, baik-baik, diem-diem. Apalagi kita ngomongin soal keluarga. Ini tuh sebenarnya ini gue nggak tahu sih gue boleh cerita atau enggak, cuman jadi dulu banget ada Bapak satu bisa anak di-cut kalau offside. ada satu anak yang OMK, gue nggak akan sebut siapa. Dia dulu masih muda lah, masih nyetir nggak pakai SIM dan sebagainya di depan Metro Broadway yang dulu KFC itu. Ya, KFC lama. Dia disalip orang. Dia buka kaca tuh. Padahal dia lagi OTW ke gereja mau misa, dia buka kaca, dia teriakin gitu kan, kata-kata tidak senonoh gitu. Abis ya atau go atau ya gitu. Tapi intinya begitu, dia teriakin. Terus mungkin hampir ribut atau gimana gue nggak tahu, tapi ya udah jalan aja. Ternyata orang itu yang dia teriakin masuk parkir bareng di gereja. Duduk ternyata depan belakang. Pas salam damai-damaiannya awkward. Jadi begitu. Itu ada pernah terjadi ke anak OMK dan dia bilang, "Jen, gue malu banget, gue habis ngatain orang, habis itu gue salam damai sama orangnya, harus gimana?" Ya, itu terjadi lah. Itu sangat amat terjadi. Jadi kayak menurut gue ya dipikir baik-baik lah, walaupun kita aktif di gereja dan udah intensinya murni nih mau ke gereja untuk menyambut Ekaristi dalam misa, masih aja tuh OTW ke gereja ribut di jalan dulu. Ada aja yang terjadi kayak gitu. Iya. Dan itu untung bukan orang yang kita deket ya. Jadi kita sempet brush it off. Tapi kalau orang tua, kita harus pulang bareng dengan mereka. Iya. Terus marah-marah. So if they don't preach if they don't do what they preach, I think bisa jadi salah satu alasan kenapa seorang anak nggak mau aktif. Dan what should they do? What is your message to those kids yang punya trust issue nih sama gereja? Karena gue merasa ke gereja pun keluarga gue nggak semakin baik. Yang even worse, mereka kelihatan baik di depan orang. Nggak tahu aja bokap nyokap gue di rumah itu kayak gimana. Iya. Ya kalau misalnya dari gue sendiri sih, apa yang gue rasain sih, kata-kata yang mereka pakai di film Angels and Demons itu, dia ngomong religion is flawed but only because humans are flawed gitu loh. Dan kita harus ingat juga bahwa orang tua, walaupun mereka statusnya orang tua, mereka tetaplah manusia dan rentan akan dosa. Sama kayak kita gitu loh. Kita juga kok. Tapi ultimately iman lu yang lu bisa perkuat dalam gereja itu adalah fight diri lu sendiri, dan itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kayak menurut gue, you should never let anything worldly atau external factor mengganggu gugat hubungan lu dengan Tuhan gitu loh. Dan itu kalau buat gue pribadi paling diperkuat itu ketika gue ke gereja gitu loh. Jadi menurut gue pesan gue itu sih, kayak ya jangan sampai ada yang lu taruh sesuatu di atas Tuhan. Karena orang tua tetap, lu kalau misalnya nggak ke gereja karena orang tua, artinya ya lu sudah berdosa. Orang tua prioritas lu. Kan nggak sesuai dengan 10 perintah Allah. Yang pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapanku selain aku gitu loh. Jadi menurut gue itulah yang patut diingat gitu. Oke, ngomongin soal aktif di gereja. Kenapa sih kalian ke gereja? Oke. Jawaban umumnya mungkin karena orang tua gue ngajak. Orang tua gue emang itu sebuah rutinitas yang kita bangun dari kecil. Tapi sekarang kan kita udah, kalian umur berapa? Lu umur 24 kan? Yeah. Udah mau 25, Unfortunately. and you 26. Ya 26. Nah, I think we are quite critical enough untuk mikir untuk diri sendiri kenapa kita mau ke gereja. Kira-kira what's your biggest reason and why?
Apa yang buat kita tertarik sebagai gereja Katolik? Ini berarti jawaban gue yang sekarang lah ya. Ya, jujur aja. Ya mungkin pada awalnya emang yang kembali lagi gue bilang kan kayak udah tumbuh besar di keluarga yang Katolik dan aktif. Jadi kayak mungkin awalnya gue nganggap kayak ke gereja tiap minggu adalah sebuah rutinitas. Bosen? Ya bosen sih enggak sih, tapi kayak rutinitas Oke. aja mungkin ya. Perlu Rutinitas jelasin karena kenapa dari bosen. kecil gitu ya. Cuman yang kembali lagi sih titik baliknya mungkin yang pas gue jelasin tadi yang pas yang mungkin gue sempet kayak wah bosen gue mau tertarik ke Kristen cobain. Tapi kayak kembali lagi pas zaman Covid dan gue menemukan kayak ternyata Katolik itu bukan sekedar kayak oh lu misa, sunyi segala macem. Kayak Katolik tuh kaya men gitu. Kayak Katolik tuh sangat kaya. Katolik tuh sangat kaya akan liturginya. Itu menurut gue mungkin salah satu hal yang membedakan Katolik dari agama lain. Contoh kayak Natal, ya kita sangat kaya akan liturginya gitu loh. Banyak prosedur, banyak budaya, banyak tata istiadat, cara dan segala macamnya gitu kan. Apalagi menurut gue nih masa-masa Paskah. Ini menurut gue adalah saat-saat yang spesial gitu loh. 3 hari suci dan hanya ada di Katolik. Dan kalau lu pelajarin ya, kalau misalkan mungkin di Italia atau di rumah sana, mereka masih sangat kental gitu kan akan adat istiadat 3 hari suci. Ya mungkin di sini aja udah banyak dikat-katnya jadi kayak lebih singkat. Tapi sebenarnya kayak mulai dari malam Paskah, bacaan yang begitu banyak. Ya pokoknya dimulai dari Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, sampai Minggu Paskah ya contoh-contohnya seperti itu yang buat kayak ya gue bangga dengan agama Katolik gitu ya. Kayak ini yang nggak ada di gereja lain dan nggak ada di agama lain. Apa inspirasinya, Vin? Kenapa lu bisa tahu kalau Katolik itu kaya? Ya karena gue ada di dalamnya gitu loh. Mungkin ya sebuah proses ya Kan kayak lu tahu dari dulu. Hah? Kan lu tahu dari dulu itu sebenarnya. Tahu tapi mungkin tidak mendalami kali ya. Kayak maksudnya sekarang kayak contoh ya gue aktif di OMK. Abis itu kayak ikut peran misalkan jadi panitia 3 hari suci atau mungkin OMK pelayanan. Gue kan bertemu dengan orang-orang misalkan gue akhirnya kenal dengan misalkan ketua liturgi atau orang liturgi. Abis itu ya udah dengerin cerita mereka tentang liturgi, keluh kesah mereka misalkan dalam menyiapkan 3 hari suci segala macam kan membuat gue kayak tahu lebih banyak lah tentang kayak oh Katolik tidak hanya ya begitu aja gitu loh, maksudnya banyak hal yang bisa lebih dieksplor lagi gitu loh gitu ya. Maksudnya kayak apa yang gue tahu sekarang menurut gue kayak mungkin baru sedikit tapi itu menurut gue udah cukup ya penasaran dan cukup melihat Katolik sebuah ya keseruan ya seru lah. Atau gak gue kenapa? Kenapa? Gue karena nonton film horor. Apalagi film-film eksorsis. Oke. Karena film-film itu gue merasa banyak banget ya yang gue kagak tahu soal gereja Katolik. Itu inspirasi utama gue. Contohnya apa? Contohnya apa? Gue pas itu nggak tahu, gue lagi scroll Netflix terus gue ketemu, keren banget nih poster. Pas gambarnya pastor, terus berdarah-berdarah. Oke. Judulnya The Rites. Oke. Terus of course film eksorsis sekarang itu ada The Pope Exorcist dan di situ tuh lu ngajar, di situ banyak banget konten soal ternyata doa dengan bahasa Latin tuh lebih kuat. Iya ya. benar itu Kayak, satu wow. poin yang gue bener-bener Oke, that's new. wow banget. Terus misalkan walaupun lu gak bisa berpartisipasi dalam exorcism, tapi di rumah itu kalau lu dengan doa Bapa Kami itu udah sangat ngebantu dia punya. Terus ada sanctuary lah apa. So gue jadi takut dan gue jadi mau belajar lebih lanjut. Itu inspirasi terbesar gue sih. Kenapa gue mau ke gereja dan kenapa gue mendalami. Oke. Gue belum cukup dalam nggak, terus kayak masih mau pengen tahu lah. Iya. Nah kalau lu Jin, inspirasi terbesar, kenapa lu mau ngerti lebih dalam sama iman Katolik gereja lu? Jadi menurut gue, kenapa gue ingin lebih mengerti itu sebagai pertanggungjawaban iman gue kepada agama Katolik. Karena gue pernah tuh kayak kena banget di situasi dimana teman-teman gue banyak yang beda agama. Itu mereka nanya gitu loh, kayak lu kan Katolik nih. Oh, that's a good point. Gini. Kayak kenapa begini contohnya kayak kenapa lu mengimani Bunda Maria? Itu kan pertanyaan yang paling sering kena ya. Paling sering apakah Bunda Maria beneran Tuhan lu? Bukan Tuhan cuma satu. Tuhan lu kenapa ada 3? Bapa, Putra, Roh Kudus. Aduh, itu. Dan abis kalau temen lu Kristen, dia balasnya pakai Alkitab. Nah, itu udah paling kena KO gitu loh. Karena kayak maksudnya kita kan nggak cuma kitab suci, kita ada tradisi, magisterium dan sebagainya. Dan kayak jadi itu menjadikan gue awalnya kayak gue ingin membela diri, tapi setelah lama-lama gue pikir emang ini untuk mempertanggungjawabkan iman Katolik gue. Dan setelah gue mulai mengulik, ternyata gue ini membuat gue pertama gue makin curious, kedua ini membuat gue menjadi pribadi yang lebih baik gitu loh.
Dan menurut gua tuh dengan lu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, lu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan diri sendiri. Dan gue mulai merasa kayak, oh sekarang apapun yang kayak gue lakuin, gue lebih pede karena gue udah kontemplasi dulu sebelumnya. Kayak Tuhan tuh mau apa sih dari kita gitu loh. Menurut gue karena gue udah mulai mengulik dan gue jadi lebih confident, gue kayak gue all in bro di sini gitu. Gue all in orang. Malahan pertanyaan-pertanyaan yang buat lu harusnya ragu, lu Iya. malah makin yakin. Oh iya bener. Ya, it happened to me as well. Iya, dan kayak untuk orang-orang tuh sering kali merasa keraguan dalam iman itu menjadi hal yang konotasinya negatif. Mereka jadi malu kayak, aduh gue kalau misalnya nanya ini ke senior-senior di gereja atau bahkan ke Romo, nanti gue dicap gue anti Katolik lagi. Enggak coy gitu loh. Menurut gue justru mempertanyakan iman sendiri adalah bentuk kerinduan diri lu untuk mengenal lebih dalam pencipta lu. Drop the bomb. Gitu menurut gue. Dan itu gue belajar, ini disclaimer, gue belajar itu sebenarnya dari guru gue yang seorang Protestan. Dia yang reassure gue waktu itu bahwa kayak lu nggak salah, justru lu ada di jalan yang benar. Terus gue langsung kayak damn. Dari situ gue langsung oke, all in, it's time gitu loh. You hear that folks? Justru keraguan lu itu malah membuat lu malah makin harus cari jawabannya, Ya. harus aktif dan mengerti lah. Jangan malu lah sama iman Katolik lu. Menurut gue itu akan menjadikan lu pribadi yang lebih baik gitu sih. Dan ngomongin balik lagi nih, Oke. pertanyaan gue di awal kan masalah kenapa lu gereja. Dulu kan orang tua lu pasti yang mulai ngajak dong. Ya. Nah, valid gak buat anak-anak merasa orang tua gue ini kok maksa sih gue ke gereja? Emang gue ngapain sih ke gereja? Mereka mulai mempertanyakan itu semua. Ya. Dan jawaban-jawaban kayak kenapa sih kita ke gereja itu gak gampang. Dan mungkin gak gampang apalagi kalau anak yang mempertanyakan itu masih kecil. Umur 14, 13, 12. Nah gimana coba lu jelasin ya soal Ekaristi kan bosenin banget. Wah, parah. Dan orang tuh gimana kalau lu jadi orang tua nih. Dan anak itu mempertanyakan, anak kecil umur 14. Kenapa sih lu ke gereja gitu? Gimana cara lu persuasi dia? Wah. Untungnya saya belum punya anak ya bro. Untungnya Jadi- kita bahas sekarang nih. Nah ya ini mempersiapkan gue nih untuk Karena salah satu motivasi mereka nggak ke gereja, secara pribadi mungkin ya tanpa ajakan orang tua itu karena mereka nggak tahu gereja itu apa. Ya. Lu tanya gue sekarang, gue mungkin nggak bisa jelasin ke lu orang dengan tepat. Apa sih makna Ekaristi? Oke. Gitu. Ya kalau misalnya bagi gue sih, ini mungkin pertanyaan yang nggak mungkin. Kalau gue sendiri sih, at least gue umur 14, gue belum ya nanya-nanya soal ini. Bahkan kayak gue mulai nanya ini kayak the later part of last year tentang kenapa pentingnya Ekaristi. Dan bagi yang kalian yang nggak tahu, gue juga baru tahu sih belakangan ini. Alasan kenapa kita datang ke misa itu bukan untuk dengar khotbah atau dengar homili ataupun berdoa. Semua itu bisa dilakukan di rumah. Tapi yang kenapa lu datang misa itu adalah alasannya Ekaristi. Dan untuk kita, orang-orang Katolik, kita harus mengimani bahwa menerima Ekaristi itu adalah menjamu tubuh Kristus yang sebenarnya, bukan itu literal gitu, itu bukan hipotetikal. Dan itu banyak maksudnya scientific claim yang membuktikan bahwa emang itu beran tubuh Kristus, dan juga di dalam biblical juga banyak banget tulisan yang mendukung bahwa emang benar Ekaristi itu adalah tubuh Kristus. Tapi kan sulit ya jelasin itu semua anak umur 14. Itu kemarin itu gue bantu jagain anak Krisma jelasin Ekaristi, semua juga kayak Ngangong. bahkan ada yang lebih kecil mana ini tengil aja sih menurut gue, cuman kok kalau kita makan tubuh Kristus tiap hari berarti kita kanibal dong. Terus gue kayak Eugene ini masih kecil anaknya, jangan diapa-apain. jangan diapa-apain. Jangan tunggu di Tahan parkiran. semua kata-kata yang lu mau ngomong, jangan, doain aja supaya dia menjadi pribadi yang lebih the baik. best way. Anything from you, Davin? Berat sih. It's okay. I mean Eugene explained it a lot Iya. about Ekaristi, dan pentingnya orang tua itu juga ikut mempelajari lah untuk membuat kita lebih mengerti juga. Iya menurutku peran Karena orang kenapa tua, lu harus kasih anak lu untuk cari tahu sendiri kalau lu bisa kasih tahu di awal? bener, menurut gue nggak ada pelajaran yang lebih baik untuk mencontohkan anak dari kelakuan dan perbuatan di rumah aja sih. Kayak menurut gue itu peran orang tua kok yang paling ini, bukan untuk menjawab pertanyaan secara langsung, tapi ada bentuk pertanggungjawabannya sebagai orang Katolik bahwa lu di rumah pun lu juga harus act dan memperlakukan memperbuat segala sesuatu dengan kasih gitu loh.
Menurut gue itu aja sih, kayak menurut gue orang tua anak sebagai anak lu nggak akan banyak nanya kalau emang orang tua lu baik kok gitu loh. Justru kalau misalnya lu ngaku-ngaku Katolik tapi di rumah lu bertolak belakang, itu baru anak-anak nanya-nanya. Alah ngapain lu Yeah. begitu And it's a reciprocating gitu loh. Kenapa kita itu bukan yang ngepojokin orang tua, tidak. Oh enggak. Tapi memang ya kan anak ada berbagai umur, ada yang masih kecil. Dan of course, the leader of the house are the parents gitu. And this is just a suggestions, you know. And for all the viewers terutama, kita kulik sedikit lah kayak alasan-alasan kenapa anak ada yang bertolak belakang sifatnya, ada mungkin yang orang tua yang super aktif di gereja dan dianya tidak gitu. Yeah. Kita mempertanyakan hal itu juga, dan sesama OMK mungkin tantangan kalian kesulitannya juga ada gak sih kayak sulit dapetin generasi-generasi baru di Regina Coeli? Nah, gimana ketua? Kayak mungkin kebelakangan sini mungkin ya masih sulit. Sebenarnya cari anak-anak baru sih sekarang udah lebih gampang menurut gue ya kali ya. Kayak apalagi kalau ada event-event tablo seperti ini. Tapi yang sulit adalah mencari regenerasi untuk menjadi pengurus atau berkomitmen gitu loh. Mungkin untuk sekedar aktif di OMK atau main-main di OMK kayak sekedar ikut tablo, mungkin sekarang bukan suatu masalah yang cukup besar atau berat. Tapi saat lu menarik seseorang untuk kayak jadi pengurus sikap dong, jadi ketua sikap dong, atau enggak ya apapun itu lo jadi pengurus, menurut gue itu yang suatu hal yang berat sih, kayak komitmen gitu loh. Buat mereka. Dan buat gue juga untuk mencari mereka Dan gitu. buat gue juga. Iya betul. Jadi kenapa Jess? Nah, mungkin dari sisi gue ya, yang Yeah. belum begitu aktif. Yeah. Cerita sedikit, gue itu sangat pesimis dengan OMK, dengan kalian semua gitu loh. Apalagi lihat kalian pada saat itu of course gue gak punya teman gereja. Terus gue melihat kalian di depan kayak ngobrol-ngobrol, ini orang sok banget sih, sok aktif gitu loh. What are you trying to achieve, man? Lu mau show off gitu. Gue pikiran kayak gitu. Karena gue grow up dulu sebelum gereja Regina Coeli yang berbeda, dan gue dengar dari orang yang lebih tua dari gue, mereka punya pengalaman pribadi. Contohnya, mereka pernah jadi salah satunya pianis dalam pelayanan. Terus pada saat dia melayani di rumah salah satu yang hosting, semua orang tuh pada have fun, wah rame. Terus saling kenalan, shake hands. Memang dia introvert, tapi dia sama sekali gak ada yang gubris. Dia duduk diem di sebelah keyboardnya, keyboardnya as a pianis. Terus dia pulang. Jadi gue gak tahu tuh pelayanan kalau gak ada keyboard gimana. Nah intinya dia gak merasa dihargai. Oke. Gitu. Dan kalau gue berusaha bayangin diri gue di posisi dia, gue juga gak merasa dihargai di saat itu. And I would maybe do the same thing. Gitu. Itu satu dari banyak. Nah mungkin setiap penonton di sini, lu juga pernah punya pribadi, cerita di sekitar lu. Nah jadi pada saat gue diajak aktif, pada saat itu kayaknya kalau nggak salah Eric gitu ngajak gue kayak wow, I ain't jumping into this, gue kayak gue nggak mau ini terjadi di gue juga gitu. Dan mungkin teman kita ada yang merasa nggak dihargai juga, mungkin atau nggak bukan teman, bahkan yang sudah lebih dewasa jauh daripada kita di gereja. Kalian pernah gak sih ngalamin rasa pesimistik itu? Untuk terhadap gereja, terutama OMK lah kalau kalian. Pesimis dalam hal apa? Sorry. Pesimis. Kalau gue kan belum aktif gara-gara dulu itu gue masih pesimis. Terus pelan-pelan gue bangun relasi dan ternyata kalian itu nggak sesok suci yang gue pikir gitu. Ternyata kalian itu very manusiawi, dan semakin kalian manusiawi, gue semakin appreciate. Gue kira kalian itu tipe-tipe orang yang dipajang mulu happy face-nya, ininya, padahal kenyataannya kan kita nggak gitu in reality, man. Gitu. Saya lebih ke problematika yang sering banget yang lagi dihadapin itu adalah, maksudnya kayak sekarang contoh kayak mungkin udah ada yang udah lebih lama ya, contohnya kayak misalkan Eric, Eugene, maksudnya kayak kita mungkin udah dari dulu aktif, udah dari lebih kecil, mungkin dari muda, otomatis kan juga kita ya semakin dekat, dan dia jadi kayak ibaratnya kalau kata orang membentuk sebuah grup yang terkesan eksklusif. Ya ini yang selalu dilihat orang dan dirasakan oleh orang-orang baru ngelihat kita kayak sebuah eksklusivitas yang kayak, ya menurut gue sebenarnya kita gak merasa kita eksklusif itu menurut gue sebuah tantangan yang coba kita sebagai OMK
coba gimana ya, ganti biar orang lihat kita tuh nggak se-eksklusif itu gitu loh. Karena kadang susah ya, kayak banyak faktor, misalnya kayak saat lu udah kenal atau udah cocok dengan seorang bermain ya otomatis secara langsung ya pasti lu lebih dekat, karena kan ya secara umur pertemanan dan secara waktu dan momen yang lu habiskan ya lebih lama, otomatis ya lu juga akan lebih dekat dengan orang tersebut. Tapi kan bukan berarti dengan begitu kita tidak menerima orang baru gitu loh. Maksudnya ya hal-hal seperti itu ya kita coba ingin rubah gitu loh, kayak gimana caranya biar kita tidak terkesan eksklusif gitu loh. Mungkin bisa belajar kayak kalau gue lihat ya mungkin ya kenapa yang buat kayak pemuda-pemuda atau MK Kristen tuh lebih rame atau mungkin lebih aktif itu bisa lebih jago narik orang. Mereka kayak orang asuransi menurut gue, ramah gitu ya. Itu gue malah, wow. Iya. Buat gua. Tapi kalau banyak orang melihat kayak kenapa akhirnya gue lebih pengen ke gereja sebelah atau mungkin ke sebut merek lagi gue. Kayak tapi maksudnya kayak ya contohnya seperti itu. Mereka sangat friendly gitu loh, kayak oh iya datang bener-bener lu diajak ngobrol. Lu bahkan ditarik, mereka punya lunch khusus yang kayak lu datang ke sana disediain makan, disediain minum, lu diajak ngomong, terus kayak ya udah bener-bener lu diperlakukan seperti kayak orang yang udah lama kenal. Ya kembali lagi ya ke pribadi masing-masing, tapi ada yang mungkin lebih merasa nyaman kayak oh gue dihargain di sini, gue dianggap. Ya contohnya seperti itulah ya, ilmu marketingnya mereka seperti itulah kayak gitu. Ya mungkin itu sedikit yang mungkin kita bisa sedikit petik dari mereka mungkin kali ya, kayak mungkin lebih ramah atau lebih menyambut orang-orang baru gitu loh, tanpa memandang atau segala macam, biar ya terkesan kita lebih ramah aja, kayak nggak eksklusif ya. Lebih ke situ sih problem yang kalau yang gue rasain ya gitu sih. Dan gue real aja deh, gue melihat memang ada beberapa anak yang lebih muda daripada kita. OMK itu kan by the way umur 13 sampai 35. 35 belum nikah. Itu yang bikin crazy man. rentang itu yang bikin kita makin sulit mencari orang. Dan lu mau sebaik apapun, udah ngerangkul anak umur 16-17 susah. Lumayan. Dan gue ngerti mereka kalau nggak mau aktif. Ya. Sedangkan kalau nih kenalin nih seumuran kok, tiba-tiba pas kita tinggalin jedar di paling ujung dan di pojok, Iya. dikentutin misalkan. Wow. Misalkan. Oke. I think that's the biggest issue yang gue lihat. Ya, kalau menurut gue sih dari sisi kita ngomong yang real aja deh, nggak usah ngomong yang bawa perasaan-perasaan yang kayak kita asumsi-asumsi gitu. Ya. Menurut gue yang kita ngomongin fakta aja. 13 sampai 35 itu jenjang rentangnya umur itu, lu ngomongin dari anak SMP sampai orang-orang yang udah manajer. Belum nikah. Belum, kan OMK harus belum menikah. Cuma maksudnya kalau misal kita lihat dari rentang umur SMP sampai orang manajer itu, lu kalau misal ngebayangin dua polar itu disatuin, itu agak gak relate kan ya. Jadi menurut gue tuh challenge untuk orang-orang yang di OMK yang pengurusnya adalah bagaimana lu bisa membuat solusi untuk segmen masing-masing. Misalnya yang SMP, SMA, kuliah, dan kerja gitu. Ya. Dan bagaimana lu bisa alokasi tanggung jawab dan prioritas, karena obviously kalau misalnya lu dan the next step of being aktif sebagai peserta, lu aktif sebagai pelayan dan pengurus. Bagaimana lu alokasi tanggung jawab ke orang yang SMP dan lu harap kerja sama orang yang udah kerja 3-5 tahun gitu loh. Jadi kayak menurut gue tuh ekspektasi orang OMK itu tuh, orang suka ngomong kayak OMK eksklusif, OMK orangnya itu aja. Bro, OMK tuh 13 sampai 35, mungkin lu gak nyadar bahwa lu juga OMK gitu loh. Dan kayak gue tahu ini problem, dan kayak gue lagi cari muter otak sebisa mungkin untuk nyatuin lu orang. Tapi menurut gue gini, yang satu ultimate tentang OMK itu, menurut gue untuk anak-anak SMP SMA, ini yang kalau misalnya mau join OMK ya, OMK RC terutama, lu kalau misalnya mau denger hottest news di kawasan Pik Pluit Muara Karang, lu datang ke OMK. Lu denger tuh berita tentang sekolah yang depannya T, sekolah yang depannya B, sekolah yang depannya P. Itu lu gosip-gosip siapa selingkuh sama siapa. Anak SMA, gue sekarang posisi 24 tahun, udah kerja 3 tahun. Gue tahu anak-anak SMA siapa yang lagi selingkuh sama siapa. Nah, untuk kalian yang sudah lulus kuliah, ataupun masih kuliah juga gak apa-apa sih, lu pasti lebih ada dorongan untuk mau kenal orang lebih daripada orang-orang yang di lingkungan lu, karena chances are orang udah lebih sibuk sekarang. Kayak misalnya teman lu udah di kuliah di luar, masih belum balik kerja di sana 5 tahun. Ada juga yang kayak susah cocokin jadwal. Lu ketemu lagi di gereja, menurut gua itu adalah tempat terbaik untuk bertemu dengan orang baru di usia-usia abis kuliah dan mulai kerja. Gitu loh. Untuk orang-orang yang kangen
untuk berorganisasi yang dulu mungkin dilakuin pas OSIS di SMA ataupun pengurus BEM ketika lu lagi di kuliah. Lu datang aja ke OMK. Kita akan memberi lu opportunity dan kita siap menampung kalian. Dan orang-orang OMK ini kok orangnya emang mindsetnya ingin bertemu dengan orang-orang baru menurut gua. Ya. Jadi kayak lu jangan pernah malu untuk kenalan sama orang di dalam OMK. Kita pasti mau tahu tentang lu gitu. Kita mau denger gibah-gibah dan cerita-cerita lu. Kita mau cari tahu itu semua. Jadi gitu. I think I'm proud of what you guys have built. Kayak lu bandingin sama COVID, man. Dan lu orang harus balik lagi dan rekrut orang. Dan menurut gua kalian punya tim yang cukup kuat. Amin. Cuman kan sebentar lagi kita, of course kita harus bikin soal regenerasi. Sebagai salah satu challenge kalian. So, dan gak gampang. Karena gua tuh sering banget. Karena ya gue kadang kan MC di Regina Candi, terus orang tau lah, oke ini anak masih muda, mungkin AMK juga, gue di approach terus suruh kayak, ini nih anak ini kenalin, gue ajak, dia nggak muncul orangnya, atau nggak muncul kayak 10 menit pertama, kenapa? Oke, gue kayak introduce mereka 5 menit pertama, 10 menit, gue tinggal bentar hilang. So, I'm not saying it's their fault, I'm saying it could be a circumstances factor. Jadi emang kebetulan timingnya, waktunya, background dia dan kita nggak lah gitu loh. Dan kita nggak mau kayak gitu. Gimana ya caranya menurut kalian untuk just do our best? Kalau misalnya dari apa yang gue udah practice so far sih, obviously kalau misalnya ada, kita sebut orang titipan. Orang titipan ya. Orang titipan ke gue itu, gue ajak ngobrol dulu. Pertama, gue mau tahu dia interestnya apa dan apa yang menggerakkan dia. Itu 2 paling simpel lah yang gue cari. Kalau misalnya dia emang digerakkan karena gue dipaksa orang tua, bro, gitu. Berat. Udah susah, karena emang dari dirinya emang gak mau. Karena gue juga pernah merasakan kok, gue dulu pas SMA, gue juga tidak, acara OMK tuh prioritas kok, walaupun gue udah ada di OMK atau di radar OMK tuh dari gue SMP. Tapi gue tidak mau gitu, emang prioritas gue tidak di sana aja. Dan kalau misalnya emang beneran dia titipan orang tua, biasa gue cari dong apa yang interest dia gitu loh. Biar dia kayak, oh ya udahlah, semoga ada orang yang bisa kita cari tahu, semoga dia bisa cocok dan dia tergerak untuk datang ke sini karena orang itu. Gak usah tentang dia dulu, datang untuk orang itu dulu. Misalnya dia hobi badminton. Oh, lu main badminton? Kita ada loh. Iya, tiap hari Kamis lu datang aja, kita rame kok dari usia segini, datang levelnya lu mau sejago apapun, mau secupu apapun, datang aja, kita tampung. Dan menurut gua kalau misalnya lu udah bisa, lu at least berupaya untuk itu 2, you've done your job gitu loh. Kayak lu nggak bisa expect resultnya berjalan sesuai ideal mungkin karena simply mungkin mereka belum ready for it aja gitu loh. Tapi at least dari sisi kita, at least kalau gua ya, excuse me, gua merasa kalau gue udah berupaya sekeras mungkin dan emang gagal, ya udah nggak apa-apa. At least I've done everything that I can untuk membuat orang ini lebih dekat kepada orang lain. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya udah gitu loh. So be it. Mungkin belum waktunya. Gitu sih kalau. Makanya Vin buat banyak program. Gue harus kenalin banyak orang kayak orang hobi beda-beda ya. Mencari anak aja susah, buat program lagi. And what's the next step? Apa acara terdekat kali paling besar? Tablo ya kalau nggak salah. Iya, Tablo, tapi udah lagi berjalan sih. Ntar di bulan Mei kita ada ziarek. Ya kita ada ziarek pulang pergi ke Goa Maria ya. Rencananya sih Goa Maria dan habis itu disusul di bulan Juni kita ada retret 2 hari 3 malam. Pesertanya kayak target peserta 100 orang sih. Oke. Ya itu 2 acara terdekat setelah Tablo lah ya. Dan semua aktivitas kalian posting di Instagram, right? Iya, semua di Instagram dan TikTok. Instagramnya apa? Handle-nya gue lupa. Nama Instagram kita. @omk_rc. Oke. Ya itu di note lah buat anak-anak di sana. @omk_rc. Terus biasa juga kita titip pengumuman di gereja lah ya kalau nggak tenggelam. Ya, pastinya. Semua kan udah dipost di Instagram OMK. Iya. Mau join boleh dan pastinya nggak ada telat lah buat join. Kayak gue sering dengar sama orang-orang yang, aduh, gue masih bisa ikut gak ya udah tengah jalan gitu. Itu gue orangnya. Itu muncul tengah-tengah. Lu sampai last minute pun Secara datang juga, gue kan diterima kok. Gue pernah kayak gitu. Dan ya menurut gue, lu jangan hesitate jangan malu-malu lah kontak Instagram OMKRC karena nanti ada PIC-nya yang bakal ngarahin ke grup WA gitu. Biasa itu informasi yang lebih komprehensif dan lebih lengkap ditemukannya di sana gitu.
Sorry Jen, ini gue mau promosi kalian lagi abis ini. Oke. Gue pengen mundur lagi. Oke, Gue dapet no, pertanyaan no. tadi gue denger lu, gue mau nanya lu, gue lupa. Oke, gimana? Lu bilang lu sempet pesimis kan sama Oh. gereja Katolik juga, kayak ada umur di mana lu merasa gue nggak mau aktif nih. Ya. Kayak gue, yang gue cerita gue tadi. Terus gimana? Kenapa lu tiba-tiba balik dan Oke. lu mau aktif? Mungkin gue nggak pakai kata pesimis, tapi gue pakai kata prioritas lah ya. Karena menurut gue pada zaman itu, walaupun gereja bukan prioritas gue tetap ada di sana. Dan kenapa gue ngomong gue bisa nggak prioritas, itu karena menurut gue pada zaman itu, my high school was my life. Gitu. Gue hidup 95% lah bahkan, itu bersama orang-orang yang ada di SMA gue. Dan hidup gue juga, masalah gue dan solusi gue ditemukan di SMA gue doang. Pada saat itu, gue nyadar SMA tuh bentar lagi kelar coy. Dan kalau misalnya emang gue ingin bertemu dengan orang baru, which OMK offered waktu itu, akan ada waktunya. Nah, waktunya itu pas gue lagi kuliah. Jadi sekarang gue merasa, aduh waktu makin nipis. Gue juga kayak, aduh gue males lah mulai dari awal lagi kenalan sama orang. Ini pas high school. Pas high school, gue main sama high school dulu, orang-orang high school gue dulu. Baru deh abis itu mungkin OMK bisa deh di put on hold gitu. Gue merasa seperti itu. Dan bener aja, pas gue masuk kuliah, yang gue sadari adalah, ternyata seru ya punya teman baru. Ternyata hidup gue, my high school, nggak tahu apa-apa gitu loh. Kayak ternyata orang di luar sana sangat beragam opininya, dan bisa introduce gue ke knowledge baru yang memperluas wawasan gue. Dan dari situ gue langsung kayak, damn, seru nih, ada orang baru. Dan gue kayak, you know what, I'm gonna try my luck gitu loh. Dan untungnya pada saat itu orang-orang OMK yang waktu itu sempat gue tinggalkan tidak ada ego, beneran kayak, oh lu mau ikut lagi, ayo datang langsung gitu. That's what I had Gitu either, loh. yeah. Dan kayak beneran kayak gue menolak mereka waktu itu mentah-mentah tuh kayak nggak exist gitu di otak mereka gitu. Walaupun gue kayak kadang-kadang agak nggak enak ya, gue kacangin WA-nya Gio kayak 3 bulan dan sebagainya. Cuma untungnya dia tidak putus asa dalam menggait domba yang hilang ini gitu loh. Dan akhirnya bener aja, gue mulai aktif lagi itu ketika gue selesai kuliah, which is itu tahun 2021, dan itu mulai pas lagi COVID, jadi kita lagi start from ground zero lagi. Dan dari situ, itu yang membuat gue kayak, oke, pada zaman itu, gue lagi gak ada temen, gue yakin semua orang posisinya tuh sama kayak gue. Jadi when we are in OMK, pada saat COVID itu, gue tahu kalau gue kasih gue punya segala-galanya, if I give it my all, orang lain akan reciprocate karena mereka posisinya, situasinya sama dengan gue. Dan itu yang memotivasi gue sampai sekarang. Gue merasa, oh gue berutang budi sama OMK karena gue sudah merasakan enaknya di sini. Gue berjanji bahwa untuk anak-anak yang baru akan datang lagi, gue akan berusaha sebisa mungkin untuk memberikan mereka pengalaman yang sama. Karena gitu. Dan itu kan sesuatu yang gue lihat. Kalau dari jawaban lu sadar, kayak gue butuh. Lucunya cerita gue itu, pas itu gue lagi apply job. Gue itu jarang banget berdoa, by the way disclaimer, I'm not religious, no I'm not, gotta admit that. Terus tiba-tiba kok gue mulai, dulu tuh gue bisa doa setiap malam, dan itu bukan doa yang rutinitas, gue emang ngobrol gitu. And it's gone for quite some time, especially during college. Terus pas itu gue lagi apply job menjelang skripsi selesai, gue doa. Ya biasalah orang doa kan ada maunya ya. Transaksional. Manusiawi dong. Bener. Gue doa terus ya Tuhan semoga ini kerjaannya pertama gue pengen banget, ini cocok banget sama gue gitu. Itu udah stage pertama interview, ada 2 lagi. Terus tiba-tiba ada satu makhluk namanya Sammy. Oh, oke. Gue tahu banget tuh makhluk. Dia chat gue, si Vivi kenalin gue. Lu itu bisa aktif di gereja atau dia ngomong apa gitu di WhatsApp gitu. Intinya mau aktif bantuin teritorial kalau nggak salah wilayah. Iya. Terus Tuhan emang ini tanda-tanda gue ngomong gitu. Itu posisi sore gue lagi di kasur gue masih ingat. Jadi habis gue baca gue doa lagi buat pertanyaan itu. Kalau memang terus gue bilang ke diri gue di doa itu kalau emang benar gue keterima ya udah gue bantu deh gitu. Itu posisi Sammy udah mohon-mohon tuh. Iya. Akhirnya keterima terus gue kayak damn gue harus bilang iya. Tapi nggak nyesel kan? Nggak. Ada suara gue kebetulan makanya I'm proud of you guys gitu, of you are. Pada saat gue masuk ternyata semua asumsi gue soal orang yang aktif di gereja
itu berbeda. Apalagi OMK. Yeah. Gue merasa kalian tuh kayak agen asuransi awalnya. Agen asuransi itu gak salah bukan, tapi kan approach orang beda-beda gitu. Terus habis gue aktif di OMK, gue bantu-bantu di kegiatan lain seperti Komsos, tim Komsos, kemudian tim-tim acara-acara. Semua oke-oke kok. Ada momen-momen di mana gue merasa ya kurang dihargai, gak happy, tapi it's not an easy path. Kalau semua gampang, ya semua orang juga masuk surga. Ya oke. Tapi oke nggak untuk gue kesimpulan dari cerita lu untuk orang-orang yang nonton sana adalah lu lebih mending nyesel ikut daripada nyesel nggak ikut gitu loh. Karena itu worth it untuk lu coba dulu. You miss 100% of shots you don't take. Oh ya, exactly gitu loh. So I'm proud I took the chance. I get the job by the way. So that is a good thing as well. But I'm done now. So that's my story. It's nice to hear yours. Davin, anything you like to add? Kalau nggak ada nggak usah, diem aja. Jadi diem aja. Nggak, karena lu kan udah aktif dari dulu kan. So mungkin nggak semua orang punya that feeling of gua nggak mau, itu bukan prioritas. Gua pesimis karena ya gue sempet di lingkungan itu. Dan mungkin untuk orang tua juga di luar sana yang merasa agak was-was soal aktif di gereja, it's never easy, and we face it as I would say are we young adults as well. Ya menurut gue emang perjalanan hidup ini tidak mudah. Tetapi lebih mudah ketika dijalankan bersama. Itu yang gue rasain sih. Yeah, and it's nice to do it. Well, kalau lu kesel sama orang, lu bisa mikir lagi, gue kerja untuk Tuhan. Itu susah, itu gampang. Karena gue sering lupa kalau pelayanan itu untuk balik lagi kembali untuk Tuhan. So, by the way, coming back to promoting you guys, at OMK_RC, semua kegiatan ada di sana. Kalian bisa lihat. Our next event, ada Ziarek, ada Tablo, ada apa lagi? Retret. Retret. Nginep berarti retret. Nginep 3 hari 2 malam rencananya. Untuk anak umur dari 13 sampai 35. Dan belum menikah. Dan belum menikah. Kalian exclude. Dan appreciate you guys for coming. There are a few of you guys there, perwakilan dari OMK juga. And hopefully I'll see you guys soon, somewhere this year. Yes, sir. And in one of your events. So, see you again. Bye-bye, guys.